Sisi gelap pasar saham. Pada video kali ini, saya akan membagikan ilmu yang saya miliki selama bermain saham, dan jarang sekali dibahas oleh para influencer. Sebelum membahas lebih dalam tentang saham, saya menganggap kalian sudah tahu apa itu saham dan pernah jual beli saham. Disclaimer on dulu, saya menceritakan hal ini dari ilmu yang saya miliki di saham dan perlu diketahui juga saya berbicara hal ini dalam keadaan untung, dan bukan dalam keadaan rugi. Karena saya berani jujur kepada diri saya sendiri dan berani membagikan hal ini di YouTube. Bisa dipastikan nanti pasti akan ada yang tidak suka, tapi tidak apa-apa, semoga ada juga yang mendapatkan ilmu dari apa yang saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, saya akan membahas mekanisme bagaimana pergerakan harga saham. Secara simpelnya, harga saham bisa naik ketika ada uang besar masuk dan bisa turun ketika ada uang besar keluar. Jadi yang menggerakkan harga saham adalah uang itu sendiri. Makanya disebut dengan pasar uang. Walaupun di beberapa kasus bisa terjadi sebaliknya. Dan bisa disimpulkan, sebenarnya uang kita hanya berpindah dari tangan satu ke tangan yang lain. Jika orang-orang yang bermain saham sudah lama pada berani jujur, pasti mereka akan setuju dengan pernyataan saya ini. Namun jika mereka membagikan hal ini, nanti mereka mau dapat uang dari mana, karena dari itu para influencer gencar mempromosikan saham. Dengan tujuan, supaya ada fresh money yang masuk ke bursa saham. Karena kalau orang-orang itu saja yang bermain saham, maka hanya uang-uang itu saja yang berputar di saham, dan hanya berpindah tangan. Dan percayalah, kalau ada influencer yang sebut satu saham, pasti mereka punya saham tersebut. Biar ada uang masuk ke sana dan harga sahamnya bisa naik. Dari segi psikologis, saham juga bisa termasuk dalam sebuah kesepakatan. Ketika semua orang berharap naik, maka saham akan naik karena banyak uang yang masuk ke sana. Makanya banyak sekali grup saham yang bertujuan hanya untuk kepentingan dia pribadi. Karena kebanyakan grupnya berbayar, maka followernya pada percaya padanya. Sehingga ketika dia membeli suatu saham di harga bawah, lalu dia mengatakan kepada followernya, saham ini akan naik bla bla bla, lalu followernya beli dan harganya pun naik, dan dia jualan. Cuan secara instan. Makanya muncul sebuah kalimat yang cukup terkenal di saham yaitu, saham adalah tempat pencurian uang secara elegan. Lalu apakah seperti ini bisa disebut dengan investasi? Dan di saham sering disebut dengan leading indicator. Pasar saham akan bergerak lebih dulu dibandingkan ekonomi realnya. Kok bisa? Secara gampangnya, kita sama-sama manusia, memiliki sifat dasar yang sama, dan hanya kapasitasnya yang berbeda. Jadi kok bisa saham menjadi leading indicator? Jawabannya ialah karena orang-orang dalam akan bergerak duluan. Ketika ada berita bagus, mereka akan membeli lebih dulu lalu berita dikeluarkan. Supaya terlihat lebih halus, mereka akan membagikan berita tersebut beberapa menit setelah mereka membeli saham itu. Jadi seolah-olah berita itu yang mempengaruhi saham itu naik. Apakah seperti ini bisa disebut dengan investasi? Sedangkan investasi secara langsung yang saya ketahui dan yang pernah saya lakukan sendiri adalah kita harus tahu dengan ownernya, kita ngobrol, tahu visi misinya, menggabungkan chemistry, dan banyak hal. Ketika sudah cocok barulah saya berinvestasi. Kemudian ada juga jenis saham yang misalnya kalian beli dengan jumlah besar, dan bandarnya tidak suka, maka harga saham tersebut akan diturunkan habis-habisan. Sehingga merusak psikologis kalian dan akhirnya cut loss dan saham pun akan naik lagi. Karena di setiap saham kebanyakan ada bandarnya, dan bandar selalu tahu ada berapa jumlah saham yang beredar di luar sana. Maka ketika bandar ingin menaikkan sebuah saham, pasti dia akan akumulasi lebih dulu lalu menaikkan sahamnya. Faktanya begitulah permainan di saham, kotor menurut saya. Lalu kalian pasti tahu di saham sendiri ada yang disebut saham syariah. Tapi apakah kalian tahu syarat saham bisa disebut syariah? Saham bisa disebut syariah ketika perusahaan memiliki hutang riba di bawah 45% dari total asetnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan simpulkan sendiri, karena begitulah faktanya. Namanya juga manusia. Ketika melihat uang, yang haram pun akan dicarikan cara biar terlihat halal. Tapi inilah fakta-fakta saham yang jarang dibahas oleh para influencer saham. Karena mereka perlu fresh money dari kalian untuk dimasukkan di bursa saham. Di sini saya tidak menyuruh kalian untuk tidak bermain saham. Tapi saya hanya membagikan ilmu dan biarkan kalian sendiri yang memutuskan. Kita makan sehari hanya 3 piring sudah kenyang, tidak perlu mencari uang dari cara-cara yang haram. Untuk yang muslim, carilah rejeki yang halal. Apalagi jika itu untuk anak dan istri kalian. Dan itulah yang membedakan kita dengan umat yang lain. Kita hanya mencari dari yang baik dan dikeluarkan untuk hal yang baik. Karena saya sendiri tidak tahu apakah non-muslim juga ada halal haram. Sebenarnya cara kaya lewat jalan abu-abu itu sangat banyak kok. Dan saya berani jujur pada diri saya sendiri lalu meninggalkan.
Dan saham bukan satu-satunya yang saya tinggalkan, ada banyak hal sebelumnya yang sudah saya lakukan. Alasan saya dulu masuk ke saham karena saya pikir saham itu tempat investasi seperti yang di luar sana secara langsung. Dan guru saya sempat mengingatkan saya untuk tidak usah saja. Tapi karena saya menganggap beliau sudah tua, jadi saya pikir beliau tidak tahu. Dan setelah saya terjun sendiri di saham, saya baru mengetahui apa yang dimaksud oleh guru saya. Orang soleh itu memang luar biasa ya. Dan saya ingin mengingatkan kembali, saya bicara seperti ini bukan karena saya rugi. Saya untung selama bermain saham. Tapi saya berani jujur pada diri saya pribadi. Sebenarnya masih banyak hal lain lagi, karena saya malas jadi ini saja yang mungkin saya bahas. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Dan saya tidak bermaksud untuk membuat investor pada berhenti main saham, tapi hanya membagikan ilmu yang semoga bisa bermanfaat untuk amal jariah saya. Terima kasih.